Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya apa? Lamain puasanya. Paham ya? Lamain puasanya. Dan puasa adalah bentuk yang luar biasa, ya, dari sebuah bentuk. Makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca di Ramadan, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah, dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan nih kita puasa. Ini saya kasih langsung clue-nya ya. Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayam Ubid gitu kan. Sahur jam 4 misalkan. 4 ke 4 sore sudah 12 jam. Jadi 12 jam. Jadi sebenarnya ada quote yang lain. Selama Anda menzolimi atau selama kita menzolimi dan nyampahin badan kita, selama itu pula kita juga puasa harusnya. Kenapa? Mungkin teman-teman gak mikir ya, belum mikir gitu kan. Tubuh kita itu organ yang sangat sensitif. Anda mungkin akan ketemu dengan anak-anak yang tiba-tiba gara-gara makan udang satu potong langsung muncul alergi, ada gak? Makanan yang kita makan bukan cuma jadi kalori, bukan jadi sel, bukan jadi otot, tapi dia juga akan menjadi bagian dari gen tubuh kita. Artinya apa? Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika mereka sudah menikah susah punya anak? Karena sebelum menikahnya dia ngapain? Nyampah kalau bahasa saya. Jadi kalau tiap hari si ikhwan atau akhwat ini tiap hari makan yang nggak sehat, maka dia sedang mempersiapkan gen atau generasi yang gennya cacat. Buktinya apa? Ya kita lihat sekarang begitu banyak dan begitu luar biasanya penyakit-penyakit yang dulu nggak ada. Kemarin saya ketemu dengan pas lagi ke mall, ada keperluan sama istri sama anak-anak, terus ketemu dengan bapak-bapak. Ternyata dia ngikut saya di Instagram, jadi dia cerita panjang lebar. Jadi dia itu waktu menikahnya, sebelum menikah dia sudah hidup sehat gitu kan. Kemudian hamil istrinya, sempat keguguran gitu kan. Abis itu nyampah. Setelah nyampah itu 3 tahun susah banget punya anak. Itu saya bilang kuncinya di situ, saya bilang. Jadi nyampahnya Anda itu membuat semua metabolisme atau semua organ tubuh kita itu bekerjanya akhirnya tidak optimal lagi. Nah ini yang bahasa saya itu spare part. Spare part. Ya tanda kutip gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita ini diberikan Allah spare part untuk mengolah atau mendetoks tubuhnya sendiri. Ya. Jadi jam 4 sampai jam 4 sudah 12 jam. Maka caranya gimana? Caranya teman-teman sekalian, Anda jangan masukin lagi produk makanan, minuman yang dia bisa nangkring di mana? Di kulkas. Maksudnya gimana? Jadi gini. Mana kotak saya tadi? Isi dari kulkas tadi apa? Glikogen kan? Sumbernya apa? Glukosa kan? Artinya sekarang kalau Anda mau mengakses freezernya atau chillernya, maka kata kuncinya apa? Jangan nambahin lagi beban di sel atau otot kita untuk mengurai glukosa yang masuk. Artinya yang Anda makan, yang Anda minum harus rendah kalori. Paham atau enggak? Paham ya? Contohnya rendah kalori apa? Baik. Kalau Anda minum infusan water atau air infus atau kita sering sebut air nano JSR itu yang infusnya isinya nanas sama infusan yang isinya, nah ini banyak nih peralatan perangnya. Infusan yang isinya nanas dan infusan yang isinya kayu manis itu beda cerita kalorinya. Kalau infusan yang isi nanas tetap ada glukosa di sana. Itu sebabnya teman-teman yang kalau pagi Anda minum air infusan tadi, infusan nanas misalkan gitu kan, atau semangka, Anda akan kenyang. Anda akan kenyang. Tapi kalau Anda yang Anda makan, yang Anda minum katakanlah pagi-pagi itu misalkan infusannya kayu manis, ketumbar misalkan, atau mungkin jahe,
baik itu diseduh atau mungkin di apa namanya di infus gitu, maka Anda mengurangi asupan kalori yang masuk. Paham ya? Karena produk yang dimakan tadi kalorinya rendah. Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi kan, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan. Bagaimana kita ngaturnya? Sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan, ya, yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini kayak teh hijau. Ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan, biarin aja. Karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Artinya apa? Artinya, dokter kok mirip keto? Ini bukan keto. Tenang aja, ini bukan keto. Ada yang mengatakan, si Zelu Akbar katanya fleksitarian. Saya makan daging, kita makan daging karena Rasul makan daging. Kalau keto kan nggak makan buah, makannya buah alpukat doang karena lemak kan. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya tidak menyarankan keto tiap hari. Kenapa? Proteinnya luar biasa tinggi. Kalau nggak ada air yang cukup, ginjal kita jebol juga. Ikutin saja bagaimana pola makannya Nabi gitu loh. Bagaimana Al-Quran mengajarkan gitu kan. Jadi pola makan kita apa? Pola makan Al-Quran gitu kan. Ada buah, ada sayur, ada kacang, ada biji gitu loh. Seperti itu. Jadi pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan, supaya nanti persiapan siang harinya baik, maka pagi-pagi jangan makan kalori. Kalau Anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi, maka cukup 1-2 potong buah. Tapi tidak di jus, tapi Anda makan, kunyah. Caranya begitu, pagi-pagi. Atau kalau enggak, teman-teman makan biji-bijian, kayak begini. Ini kacang. Bubur kacang hijau dok, boleh.